Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kita kali ini kita membahas tentang syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal. Tentunya kita harus paham bahwa ketika seseorang itu bersemangat dalam beribadah, semangat untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, jelas ini merupakan sebuah kebaikan. Namun, semangat untuk mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya, hendaknya juga diimbangi. Hendaknya harus diimbangi dengan ibadah yang berkualitas. Bukan hanya banyak ibadahnya, tapi juga bagus ibadahnya. Ya, karena jika sekedar mengandalkan ibadah yang banyak saja, ya, tapi tidak memperdulikan apakah ibadah itu bagus atau tidak, ya ini berbahaya karena bisa jadi ibadah yang banyak itu tadi, jika tidak diperbagus, ya, tidak ditingkatkan kualitasnya, ya, bisa-bisa ditolak. Ya, apakah ibadah itu ada yang ditolak? Ya, jelas ibadah diterima, ada juga yang ditolak. Tidak semua ibadah yang kita kerjakan itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa dalilnya? Banyak. Ya, jika ditanya dalil atau ayat-ayat yang menceritakan bahwa ibadah kita ini ada yang terima, ada yang ditolak. Ya, sehingga hendaknya kita mulai memikirkan bagaimana cara mengerjakan ibadah ini sebagus mungkin, sebaik mungkin supaya diterima. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ini dalil. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan nasib dua anak Nabi Adam alaihissalam, yang mana mereka berusaha untuk berkurban atau memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim naba abna Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan." Sampaikan kepada mereka berita atau cerita anak Nabi Adam, dua orang anak Nabi Adam yang kita kenal dengan nama Habil dan Qabil, ya kan? Mungkin kita pernah dengar istilah Habil dan Qabil. Dia dua orang bersaudara, anak laki-laki ya Adam alaihissalam. Ya, sampaikan dengan benar. Yang mana ketika keduanya qarraba, keduanya memberikan persembahan kepada Allah Ta'ala, kurbanan, ya. Sebuah pengorbanan. Maka kata Allah Ta'ala, fatuqubbila min ahadihima, diterimalah salah satu kurban atau ibadah salah satu diterima, walam yutaqabbal minal akhar, namun sebagian atau saudaranya yang lain tidak diterima kurban atau ibadahnya. Ya, dua orang bersaudara, satu diterima dan satu ditolak oleh Allah Subhanahu. Kemudian saudaranya yang ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan qala la'aqtulannak. Karena dia hasad kepada saudaranya, ya, maka dia mengatakan la'aqtulannak, saya akan membunuhmu. Saya akan membunuhmu. Kemudian dibalas atau dijawab oleh saudaranya, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini quotes yang sangat bagus. Saudaranya mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Ini kunci dari sebuah ibadah itu, orangnya harus bertakwa. Ya, artinya dia berusaha untuk merealisasikan ibadah itu seperti yang diperintahkan Allah dan berusaha untuk meninggalkan pantangan-pantangan dalam beribadah. Ini pernah kita bahas ketika membahas masalah sholat. Ya, jadi supaya diterima ibadah itu, kerjakan ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu dalam ibadah itu. Karena ada pantangan-pantangannya itu dalam ibadah itu. Ya, maka ibadah hanya diterima oleh Allah Ta'ala dari siapa? Mereka yang bertakwa. Mereka yang ada rasa takut. Takwa itu secara bahasa artinya takut kepada Allah Ta'ala. Ya, takut ibadahnya tidak diterima dan semisalnya. Ini dalil yang pertama. Bahwa tidak semua ibadah yang kita kerjakan nantinya akan diterima. Ya, harusnya mulai sekarang kita berpikir, apa iya ini, bertahun-tahun kita ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah, ya. Apa iya dari semua ibadah diterima?
Apabila kita mengatakan dengan yakin, insya Allah diterima. Tunggu dulu. Rasa percaya diri, rasa yakin ini harus ada landasan yang jelas. Kita bisa mengatakan, insya Allah diterima. Kok bisa yakin? Apakah kita sudah menunaikan ibadah itu dengan benar? Seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala. Atau jangan-jangan ibadah kita asal-asalan. Ya, karena ayatnya tadi jelas, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Mereka yang bertakwa saja, yang menjalankan perintah Allah dalam ibadah itu. Ya. Jadi rasa percaya diri atau yakin ibadah diterima harus ada landasan yang benar. Tapi apabila kita menutup-nutupi keraguan, padahal kita tidak tahu betul apakah ibadah kita diterima, tapi kemudian kita insya Allah diterima. Nah, ini artinya kita tidak mau tahu, alias tidak peduli dengan agama kita, tidak peduli dengan ibadah yang kita kerjakan. Yang penting selesai sudah, mau diterima apa enggak dipikirkan. Ini berarti dia tidak mau ambil pusing. Dia harus berpikir, jika kita pengen diterima, dicari, ya, dipikirkan apa syarat supaya ibadah ini diterima. Nah, ini yang akan kita bahas harusnya. Di antara dalil yang lain, hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait sebuah ayat ya dalam Al-Qur'an yang bunyinya walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Adapun orang-orang yu'tuna ma ataw, ketika ada sekelompok orang yang mereka bersedekah ya, mereka memberi ya dari apa yang mereka miliki, namun hati mereka merasa takut. Wa qulubuhum wajilah, mereka memberi sesuatu tapi hatinya apa? Wajilah, was-was, takut. Kemudian Aisyah bertanya terkait orang ini, siapa mereka yang takut ini? Hati mereka orang yang sedang ketakutan ini kenapa? Ya, Aisyah mengatakan, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yusrikun. Wahai Rasul, apa mereka ini takut karena mereka ini pelaku dosa? Apakah mereka ini dulunya pernah minum khamar, kemudian hatinya takut, atau dia pernah mencuri, atau dosa-dosa yang lain, sehingga hatinya takut? Jika orang ini takut karena dia melakukan dosa, ya jelas, dia memang harus memiliki rasa takut. Namun di sini Aisyah radhiyallahu anha memastikan apakah orang yang takut dalam ayat ini, hati mereka gelisah, itu karena dosa yang pernah mereka kerjakan. Apa jawaban Rasul? Ternyata jawabannya tidak seperti yang difikirkan. Padahal yang difikirkan Aisyah itu kan benar adanya. Orang kalau berbuat dosa, ya, dan dia ada rasa iman dalam hatinya, dia sadar bahwa dia ini berdosa, ini dia sedang bermaksiat kepada Allah. Pasti dia akan takut kan? Dia akan takut. Cuma Aisyah di sini berusaha mencari penjelasan lebih lanjut. Apa orang yang berbuat dosa yang ketakutan ketika mereka melakukan sesuatu? Ternyata kata Rasul, la ya bintas Siddiq. Mereka yang takut itu bukanlah orang-orang yang berbuat dosa saja. Ya, yang takut kepada Allah itu bukan hanya orang-orang yang pernah berbuat dosa. Melainkan kata Rasul, walakinnahumul ladzina yasumun. Coba lihat, akan tapi mereka yang takut itu adalah orang-orang yang pernah berpuasa. Wa yusallun, mereka pernah apa? Salat. Ya, wa yatasaddaqun, dan mereka pernah bersedekah. Artinya mereka pernah beribadah, mereka menjalankan ibadah. Tapi kenapa mereka takut? Wahum yakhafuna, tapi mereka takut hatinya. Kenapa? Alla tuqbal minhum. Takut, khawatir jika ibadah mereka tidak diterima. Ini Rasul yang ngomong. Jadi orang yang takut karena dosa jelas. Tapi selain itu ada juga orang yang beribadah tapi takut. Takut apa? Takut ibadahnya ditolak. Maka orang seperti ini kata Rasul, ya, ulaikal ladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Maka orang yang takut dalam beribadah, takut hatinya jika ibadahnya yang dikerjakan diterima, biasanya orang seperti ini yusari'una fil khairat. Mereka akan bersegera untuk melakukan kebaikan, cepat-cepatan. Kenapa? Karena mereka tahu yang pertama, ibadah yang mereka kerjakan belum tentu diterima. Sehingga ketika mereka selesai beribadah, segera untuk menyambut ibadah yang berikutnya. Ya.
Jadi tidak merasa puas, alah, saya sudah pernah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah zakat, saya sudah jadi donatur, saya ini. Selesai. Orang yang merasa puas, ya, maka biasanya dia tidak bersegera untuk menyambut ibadah yang berikutnya. Adapun orang yang takut, khawatir jangan-jangan kemarin ibadah saya kurang ini, kurang itu, kurang ikhlas dan semisalnya. Dia takut hatinya, sehingga dia tidak puas dengan ibadah yang kemarin. Walhasil apa? Yusari'una fil khairat. Mereka bersegera untuk mengerjakan kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka biasanya orang-orang yang terdepan. Ciri orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah tadi ya, muttaqin. Apa artinya muttaqin tadi? Takut. Muttaqin, orang bertakwa. Secara bahasa, takwa itu artinya apa? Takut kepada Allah. Cirinya apa? Mereka senantiasa bersegera dalam mengerjakan apa? Kebaikan, dalam beribadah. Contoh, ya, ketika mereka memiliki harta, kelebihan harta. Ketika mereka sudah menunaikan kewajiban-kewajiban, memberi nafkah sudah, kemudian mereka memberikan hak seperti zakat dan membayar hutang, kewajiban sudah. Kemudian mereka memiliki kelebihan. Mereka segerakan harta ini untuk digunakan untuk ibadah yang sunnah. Mungkin dia membantu orang fakir miskin, mungkin dia menyedekahkan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah dan semisalnya. Atau ya, di antara contoh orang yang bersegera dalam kebaikan, masalah sederhana, sholat. Masalah sederhana apa? Sholat. Apabila orang itu benar-benar bertakwa, dia akan bersegera untuk mengerjakan sholat, tidak menunda-nunda mengerjakan sholat. Syukur-syukur setiap kali dia sholat, dia berangkat pertama di masjid. Ya, berusaha memburu saf terdepan. Ya, berusaha memburu saf terdepan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dikerjakan selama ini belum tentu diterima. Itu salah satunya. Yang bertakwa kepada Allah, dia takut sehingga dia memburu ibadah yang berikutnya. Jangan sampai dia menunda-nunda amal soleh, ya, kemudian didahului oleh kematian. Ya, didahului oleh kematian. Ini ciri orang yang bertakwa, yaitu bersegera dalam beribadah, beramal soleh, seperti sholat dan semisalnya. Hendaknya kita perhatian dengan ibadah-ibadah ini, ya, terutama masalah sholat. Ya, jangan sampai kita, kalau bisa jangan ada hal-hal yang menghalangi kita sholat tepat waktu. Apabila sudah adzan, segera berangkat ke masjid. Hal-hal yang lain kalau bisa ditunda dulu. Kecuali memang sangat darurat sekali, ya, maka ini masih bisa dimaklumi. Tapi intinya kita berusaha untuk segera dalam mengerjakan kewajiban. Baik, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apabila seorang yang ditolak ibadahnya, jika ditolak ibadahnya, apa masalahnya? Apa masalahnya jika ditolak? Andai kata kita beribadah, misal saya sholat, saya puasa dan sebagainya. Jika ibadah saya ditolak, ya sudah ditolak saja. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jika seandainya orang yang beribadah, kemudian ibadah ditolak, tidak menimbulkan risiko, ya tidak ada masalah. Namun menjadi masalah besar jika orang yang mengerjakan suatu ibadah, ya, bukan hanya ditolak, ditolak ibadahnya, tapi selain ditolak, orang ini juga diancam dengan siksaan. Ini yang berat. Ya. Jadi orang yang ditolak ibadahnya bukan hanya ditolak, artinya ketika dia beribadah kemudian ditolak ibadahnya, artinya dia diancam dengan azab. Jadi jangan berpikir, alah cuma ditolak aja ibadahnya, ya sudah ditolak, ya wes biarin, enggak apa-apa. Gitu kan? Ya, orang sebagian ada pikiran seperti itu. Ya sudah, kalau ibadah saya ditolak, yang penting saya sudah ngerjakan, kalau Allah tidak terima, ya sudah, enggak masalah. Bukan enggak masalah. Orang yang mengerjakan ibadah kemudian ditolak, itu diancam dengan azab. Artinya, tidak ada jalan lain selain kita beribadah kepada Allah dengan benar. Harus memaksa diri kita untuk ibadah dengan benar. Kok bisa ditolak kemudian disiksa? Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, terutama ini apabila ibadah wajib. Kalau dia
ibadah wajibnya tidak sah, katakan. Berarti kan dia dianggap belum mengerjakan ibadah itu. Contoh orang sholat, tapi sholatnya tidak sah. Seperti kemarin kita bahas, sholat tidak sah. Berarti kan dia belum sholat. Kalau dia belum sholat, berarti sama seperti orang yang tidak sholat yang lainnya, ya dia dihukum, ya dengan hukum yang berat bagi orang yang tidak sholat. Dalil, ya, jika orang ini tidak diterima, ya, kemudian dia disiksa dengan azab, yaitu firman Allah dalam surat An-Nahl. Ya, Al-Qur'an surat apa? An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Siapa saja orang yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, asal dia beriman. Syaratnya dia beriman, bukan orang non-muslim, bukan orang kafir. Maka kata Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Janjinya apa? Jika orang ini beriman, kemudian orang beriman ini beramal soleh, siapapun dia, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Itu janjinya. Jika diterima, ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan balasan dari amalan mereka sebagus dari apa yang mereka kerjakan. Sebagaimana dulu kita mengerjakan ibadah dengan bagus, dengan baik, maka balasannya juga apa? Baik. Ini jika diterima. Jika apa? Diterima. Jika orang yang beramal soleh, diterima ibadahnya, kalau diterima berarti apa? Diberikan ganjaran, diberikan balasan, dikasih upah bahasa. Jadi kita, ya Allah ini ibadah saya, oh ya ibadahmu bagus, diterima, ini upahnya. Ya, adil kan? Ketika orang ini ibadahnya bagus diterima, artinya diterima, diberi upah. Berarti sebaliknya, orang yang ibadahnya ditolak, dia, ya Allah ini ibadah saya, ditolak, jelek. Artinya apa? Dia akan diberikan hukuman. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Ghasyiyah. Dalam surat apa? Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Belumkah datang kepada kalian berita terkait orang-orang yang wajahnya tertutup, suram, ya, di hari kiamat. Ya, ada orang-orang yang di hari kiamat nanti wajahnya tuh suram, kusut, ya, tidak cerah. Ya, wujuhu yawma idzin khasyah, dan wajah-wajah mereka tertunduk, lesu, ya, tidak ada rasa optimis seperti orang yang menyesal. Menunduk, ya, khasyah. Kenapa? Kenapa mereka wajahnya suram? Kenapa mereka wajahnya tertunduk, ya, penuh dengan penyesalan? Bukan karena mereka tidak beribadah. Bukan karena mereka tidak mengerjakan amal soleh. Justru sebaliknya. Allah katakan di ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Apa artinya? Mereka itu amilah. Mereka adalah orang-orang yang beramal. Bukan tidak beramal. Beramal, nasibah, bahkan beramal sampai capek. Amilatun nasibah. Mereka beramal sampai susah payah. Sampai capek. Ya, artinya sungguh-sungguh ini beramal, bukan asal-asalan ini, bukan. Mereka adalah orang-orang yang beramal dengan serius, dengan sungguh-sungguh, tapi pada akhirnya ayat berikutnya bagaimana bunyinya? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Bukannya dapat surga, bukannya dapat pahala, seperti yang pertama ayat yang kita sebut tadi. Justru orang ini apa? Tasla naron hamiyah. Justru orang ini dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala, yang membakar. Kok bisa? Ini pertanyaannya. Kok bisa ada orang beramal, amalannya serius, nggak guyon ini, nggak bercanda, malah dilempar ke neraka. Ini jadi masalah. Harusnya kita berpikir dengan ayat ini. Yang pertama, amal soleh diterima, diberi balasan baik, maklum. Ini dia beramal sampai capek, serius, ya nggak bercanda ini. Seperti sebagian orang yang ibadahnya bercanda, ibadahnya asal-asalan. Tidak, dia ibadahnya bukan asal-asalan. Ibadahnya sungguh-sungguh, tapi malah masuk neraka. Ternyata, apabila kita cek tafsir atau penjelasan para ulama terkait ayat-ayat seperti ini, kesimpulannya adalah, ini adalah kondisi orang-orang kafir atau orang-orang yang memiliki
perbuatan atau memiliki kebiasaan beramal bid'ah. Ya. Kalau mereka bukan orang kafir, bisa jadi mereka orang-orang yang sibuk dengan ibadah-ibadah bid'ah. Orang kafir jelas mereka bersusah payah di dunia hidupnya. Mereka beramal soleh, ada orang kafir bangun masjid, nyantuni anak yatim, kan banyak seperti itu. Mereka bukan bercanda itu. Mereka serius ingin berbuat baik kepada orang lain, tapi di akhirat mereka mendapatkan neraka. Kenapa? Karena mereka orang kafir, bukan orang beriman. Sedangkan balasan kebaikan sudah diberikan oleh Allah ketika mereka hidup di dunia. Sedangkan sisanya di akhirat mereka tidak dapat jatah, kecuali neraka. Orang kafir. Capek-capek beribadah, masuk neraka. Namun kedua, selain orang kafir, ada juga siapa? Orang muslim, tapi mereka adalah orang muslim yang sibuk beribadah dengan ibadah-ibadah bid'ah. Jangan bisa cek nanti tafsir Ibnu Katsir, ya. Itu diantaranya adalah orang-orang yang sibuk atau yang memiliki keyakinan haruri atau seperti orang-orang ekstremis, ya, yang hobinya mengkafirkan orang muslim, ya, menebar teror. Mereka berjihad, alasannya berjihad untuk menegakkan Islam. Susah payah mereka, berkorban harta, berkorban nyawa bahkan, tapi bukannya masuk surga malah masuk neraka. Ini akidah mereka, akidah bid'ah. Ya. Ini ibadah yang tidak pernah disyariatkan Rasulullah SAW. Atau ibadah-ibadah yang lain, ya. Intinya adalah ibadah-ibadah yang tidak pernah dianjurkan Rasul. Apabila itu kerjakan, bukan hanya ditolak ibadahnya, bukan hanya ditolak, namun orangnya juga diancam masuk neraka. Jadi jangan berpikir kemudian, kalau ditolak ya sudah ditolak saja. Jangan berpikiran enteng seperti itu, jangan. Orang yang ditolak ibadahnya akan diberikan siksaan, ancaman. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa syarat supaya ibadah kita diterima? Ibadah di sini yang kita maksud adalah secara umum. Apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, haji, dan semuanya. Ya, ibadah-ibadah itu secara umum, ya, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama Yang pertama adalah ikhlas. Dikerjakan dengan ikhlas. Ikhlas di sini bukan seperti yang dipahami oleh masyarakat kita. Ketika dia kehilangan barang, sudah ikhlaskan saja, bukan itu. Diikhlaskan, direlakan, bukan. Ikhlas di sini artinya orang ini beribadah dengan mengharap balasan dari Allah saja. Ya, orang yang dikatakan ikhlas itu apabila dia hatinya ketika ibadah sholat itu dia mengharap sesuatu dari Allah saja. Tidak berharap kepada selain Allah. Tidak berharap kepada selain Allah. Kepada manusia, kepada orang. Apalagi na'udzubillah ada sebagian orang dia berharap kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, kepada jin, kepada setan, ya kepada makhluk-makhluk yang sudah mati, ya. Mereka berdoa mengharap kepada selain Allah. Ini namanya tidak ikhlas alias syirik. Mengharapkan sesuatu dari selain Allah itu namanya syirik. Nah, dalil atau hadis atau ayat yang menjadi dasar bahwa orang yang beribadah itu harus ikhlas adalah tafsir atau penjelasan dari surat Al-Muluk. Tafsir atau penjelasan dari surat Al-Muluk ayat kedua, yang mana Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Muluk, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah bertujuan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang amalnya paling ahsan, yang paling bagus. Penjelasan dari amalan yang paling bagus itu adalah ahsanu amala, artinya akhlasuhu wa aswabuhu.
Amal yang paling bagus itu adalah amal yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ini pernah disampaikan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ketika ayat ini dibacakan, salah seorang muridnya bertanya, "Ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu aswabuhu?" Maksudnya amal itu dia paling ikhlas dan paling benar, ini maksudnya bagaimana? Ya. Kemudian Imam Fudail bin Iyad mengatakan, "Innal amala idza kana khalisan," amalan itu jika dikerjakan dengan ikhlas. Ya. Walam yakun swaban, tapi caranya tidak benar. Gitu Pak ya. Orang yang ikhlas, mengharap pahala dari Allah, mengharap balasan dari Allah, tapi caranya tidak benar. Tidak shawab, tidak benar. Lam yukbal. Maka amalan itu tidak diterima. Tidak diterima, ditolak. Padahal orangnya apa? Ikhlas. Sebaliknya, wa in kana shawaban, sebaliknya seandainya ada orang beramal sudah benar caranya, sesuai dengan tuntunan Nabi, tuntunan syariat, benar, shawab. Tapi satu, walam yakun khalison, tapi tidak dikerjakan dengan ikhlas. Caranya sudah benar, tapi hatinya tidak ikhlas, tidak mengharap dari Allah semata. Dia masih mengharap kepada yang lain. Ya, maka sama lam yukbal. Ya, ibadah ini juga tidak diterima. Nah, terus gimana? Hatta yakuna khalison shawaban. Diterima jika amalan itu ikhlas dikerjakan dan benar caranya. Benar caranya. Penjelasan lebih lanjut kata beliau, al-khalis makana lillah. Amalan yang ikhlas itu adalah amalan yang dikerjakan untuk Allah saja dan mengharap sesuatu dari Allah. Itu definisi apa? Ikhlas. Jadi ikhlas itu apa artinya, Pak? Ikhlas itu beribadah untuk Allah semata dan mengharap dari Allah semata. Itu ikhlas. Was-shawab makana 'ala sunnah. Adapun amalan yang benar, ya, dikatakan benar itu amalan itu jika sesuai dengan sunnah. Amal dikatakan benar jika apa? Sesuai dengan sunnah. Sunnah itu sesuai dengan tuntunan, dengan ajaran. Ajaran siapa? Sunnahnya siapa? Sunnatul Mustafa. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan menurut saya benar, menurut ustadz saya benar, menurut kiai saya benar, menurut kebanyakan orang benar, menurut media sosial benar, bukan. Yang benar itu mana yang sesuai dengan ajaran Nabi. Jadi kita harus kesampingkan ini. Ya, ego-ego individual ini. Menurut guru saya, menurut ormas saya, menurut kiai saya, menurut madhab saya. Sesuai dengan sunnahnya Nabi atau tidak? Nah, itu intinya. Ya. Inilah syarat diterimanya apa? Yang pertama harus ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai dengan sunnah. Baik. Apa yang dimaksud ikhlas? Kita akan apa istilahnya? Kita detailkan. Dua syarat diterima amal ini. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai tuntunan atau sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, ikhlas. Apa itu ikhlas? Kita sebutkan tadi, secara bahasa ikhlas itu artinya murni, Pak. Ikhlas itu artinya apa? Murni. Artinya itu tidak ada campuran. Segala sesuatu yang murni dalam bahasa Arab itu disebut khalis. Murni. Tidak ada campurannya. Al-asal al-khalis. Madu murni. Berarti itu full 100% itu apa? Madu. Tidak ada campuran apa? Gula misal. Tidak dicampuri air misal. Dikatakan al-asal al-khalis, madu yang artinya dia benar-benar murni, 100%. Bukan 99%. Bahkan bukan 99,99. 100% itu disebut apa? Khalis. Kalau ada campuran sedikit, meskipun setetes, itu tidak murni lagi. Tidak disebut apa? Khalis. Meskipun cuma satu titik. Jadi katakan khalis itu apabila dia apa? Ikhlas, yaitu murni, tidak ada campuran. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud ibadah harus ikhlas, ya ikhlas itu artinya
melakukan ibadah ya hanya, tuh ada kata ini, hanya, pembatasan, hanya kepada Allah ya, dan hanya mengharap dari Allah. Jadi alamat ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh nyabang. Dan juga